Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau di dunia kita merasakan panas matahari yang begitu sangat, maka kita bisa mencari perlindungan di bawah pohon, berteduh dalam rumah, berteduh di bawah payung, dan lain sebagainya. Tetapi nanti di padang mahsyar, matahari dekat di atas kepala kita. Begitu panas yang sangat. Ada orang yang keringatnya sampai ke tumit, ada orang yang keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, ke dada, bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya. Tetapi ada orang-orang yang mendapat naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah orang-orang tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasatu nafarin yuzilluhumullah tahta dhilli arsyihi yaumil qiyamah la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang yang tetap menyempurnakan wudunya meskipun keadaan tidak menyenangkan. Al-mutawaddi' fil makarih, orang yang senantiasa menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang dia tidak sukai, di tempat-tempat yang keadaannya tidak menyenangkannya, maka dia tetap menyempurnakan wudunya. Batal wudu, maka kita berwudu. Kemudian yang kedua, al-mashi ilal masajid. Al-mashi ilal masajid fi dhulami. Orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun cuacanya gelap. Tetap berangkat ke masjid walaupun keadaannya dalam keadaan gelap gulita. Salat maghrib, salat isya, salat subuh dalam keadaan gelap, maka tetap kita ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-mut'imul ja'i', orang yang senang memberi makan orang kelaparan. Orang senang memberi makan orang kelaparan. Ini 3 orang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, salasun tahtal arsy yaumal qiyamah. Ada 3 orang di bawah arsy-Nya Allah taala pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Qur'an yuhajjul ibadah lahu dhahrun wa batnun. Yang pertama, Al-Quran yang akan membela seorang hamba. Al-Quran, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amanah. Amanah, orang yang amanah, maka dia akan mendapatkan naungan Allah taala. Yang ketiga, ar-rahimu. Ar-rahimu, orang yang menyambung silaturahim. Tunadi, ar-rahim akan berseru, alaman wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambungku, Allah Ta'ala akan sambung dia. Waman qata'ani qata'ahullah. Orang yang memutuskanku, Allah pun akan memutusnya. Orang yang menyambung silaturahim Allah Ta'ala akan mendatangkan rahmatnya. Allah akan hubungkan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala akan putuskan rahmatnya. Maka ini 3 orang, hadis lain, ahli Al-Quran, orang yang amanah, dan orang yang menyambung tali silaturahim. Dalam hadis ketiga, berarti sudah 6. Dalam hadis ketiga, orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil maka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wasyabu nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, cinta kepada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah
ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Wanitanya cantik, lagi bangsawan. Apa kata laki-laki tersebut? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah. Dia berinfak dan bersedekah yang mana tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khalian fa fadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi lalu berlinanglah air matanya. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ketiga ada 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua anak muda yang menggunakan masa muda untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga seorang laki-laki, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Kemudian yang keempat dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Perempuannya cantik lagi bangsawan. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, seorang yang berinfak, bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, lalu berlinanglah air matanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.